Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, karena dengan Islam dan iman kita memiliki panduan dalam kehidupan kita. Kita jadi tahu siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berada, apa saja keputusan dan peraturan-peraturannya sebagai raja pencipta langit dan bumi ini, mana yang boleh halal, mana yang diperintahkan sehingga mendapatkan pahala yang dihitung sebagai ibadah, mana yang dilarang atau yang haram sehingga kita menjauhi dan jauh dari hukumannya. Dan ini sebuah nikmat yang sangat besar dengan adanya Islam, dan akhirnya dikuatkan dengan iman yang terasa dalam hati. Sebuah dorongan yang sangat besar untuk selalu mau mengabdi kepada Allah, namanya iman. Sehingga akhirnya ini adalah nikmat yang terbesar. Kita tidak mungkin meninggalkan negara kita kemarin, datang jauh-jauh ke Mekah, dan juga sekarang ke Madinah, teman-teman yang sebelumnya ke Aqsa, kecuali karena adanya tadi Islam dan iman ini. Kalau tidak mungkin kita jauh-jauh pergi, dan akhirnya kita meluangkan waktu untuk datang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat terbesar. Karena terlalu banyak manusia, Bapak Ibu sekalian, yang tidak memiliki nikmat ini. Mereka mungkin melimpah hartanya, mereka mungkin sehat badannya, ya, mungkin mereka memiliki jabatan yang tinggi, memiliki banyak titel akademik, tapi mereka kosong. Ya. Seperti teman-teman kita yang ada di Jepang, siapa tidak kenal kecerdasan mereka? Banyak teknologi dari mereka, tapi mereka penyembah matahari. Mereka yakin raja mereka itu adalah anak dewa matahari misalnya. Itu contoh saja. Nah ini sebuah hal yang akan menyedihkan, karena mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana lagi dalam agama Allah Subhanahu wa taala diajarkan kalau meninggal dalam keadaan kafir bisa kena ancaman api neraka. Nah, kita harus banyak bersyukur dengan adanya nikmat ini, ya. Dan juga kita pergi berangkat seperti ini, teman-teman sekalian, ini kesempatan yang Allah berikan. Lupakan semua yang berhubungan dengan masalah duniawianya. Pengeluaran uang, waktu yang kita keluarkan, itu lupakan saja semua. Karena memang apa yang kita kerjakan tidak akan bisa dinilai dengan semua itu. Saya sempat berbicara dengan beberapa jemaah, Anda saja teman-teman memahami dan mengetahui isi doanya Syekh Sudes di khatam Quran itu. Ya, 45 menit lebih ya, mungkin lebih beliau berdoa itu. Ya kalau ada yang ikut, kalau yang tidur sayang apa boleh buat. Saya tidak tahu kemarin, mungkin ada yang asyik mendengarkan dari atas ranjang, Allahu a'lam. Tapi doa itu, saya pada saat beliau berdoa habis itu, karena saya ngerti apa yang diucapin, pas selesai salam, saya berpikir, ini kalau seandainya kita datang hanya untuk dengar ini aja terus pulang, itu udah cukup. Berapapun biaya kita akan bayar gitu. Karena ada di antara potongan doa beliau mengatakan, ya Allah, ya, di malam kami ini, di tempat kami ini, semua yang hadir itu yang hadir di tempat itu. Jadi beliau mendoakan secara khusus gitu. Supaya semua dosanya dimaafkan, supaya semua amalnya diterima, supaya segala macam. Dan selain daripada doa-doa yang lain yang beliau minta, banyak sekali. Ada satu hal yang menggelitik saya pada saat mendengarkan doa-doa beliau. Dan sampai sekarang, setiap malam ganjil kalau perhatikan pasti beliau diminta untuk kunut ya. Di malam-malam ganjil. Begitu juga dengan khatam Quran. Ada doa beliau itu sering beliau ulangi. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang. Ya, yang banyak gitu kan. Maksimal yang kau bisa berikan. Semua dalam keadaan sehat. Semua dalam keadaan beriman. Semua dalam keadaan banyak doa-doa beliau. Subhanallah, doa ini saya dengar dari 20 tahun yang lalu. Bukan baru ini. Ini doa mungkin dari 20 tahun yang lalu. Dan subhanallah, depan mata Allah ijabah. Karena buktinya beliau sehat sampai sekarang. Ya. Jadi itu luar biasa. Karunia luar biasa gitu. Walaupun kadang-kadang orang tidak ngerti artinya, tapi tersentuh secara keimanan. Itu ada namanya iman. Ya. Ini sebuah karunia luar biasa. Selain daripada itu memang banyak nikmat yang lain. Ya, kesehatan, kesempatan, dan segala macam. Ini harusnya kita syukuri teman-teman sekalian. Karena terlalu banyak teman-teman kita mungkin yang berharap datang ke sini tapi tidak punya kesempatan. Mungkin tidak punya harta. Mungkin juga tidak punya kesempatan. Tadi misalnya tidak ada izin kantor, tidak bisa cuti, mungkin tidak bisa ini dan itu misalnya. Contoh. Atau mungkin ada yang dihalangi oleh penyakit sehingga mereka tidak bisa datang ke sini. Walaupun pada saat melihat cuplikan orang sholat di Masjid Haram, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di Indonesia, di TV kita di rumah, kita berharap sekali datang ke sana. Dan alhamdulillah Allah SWT mudahkan. Ini sebuah nikmat. Dan kalau kita ucapkan alhamdulillah, maka Allah insya Allah akan ulangi kesempatan ini untuk kita. Dan sekian banyak nikmat yang tidak bisa
kita sebutkan semua sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau kalian coba mau menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah terakhir, risalah langit terakhir kepada kita. Dan sekarang kita berada di kota beliau, kita juga sholat di masjid beliau, kita pun akan menziarahi kuburan beliau insyaallah. Kami akan buatkan program, jadi walaupun tidak masuk ke Raudhah, nanti insyaallah teman-teman bronze dan gold semua akan gabung, kita akan jalan keliling di sekitar sini. Nanti akan saya pandu untuk mendatangi building wakafnya Utsman bin Affan, kemudian kita akan datangi Thaqifah Bani Sa'ad, tempat pertama dibaiatnya Abu Bakar pada saat meninggalnya Nabi SAW, dalam bentuk kebun kurma masih ada di sini. Lalu kemudian nanti kita akan mutar dan mengucapkan salam kepada Nabi SAW, tapi dari depan masjid, baru kemudian terakhir kita tutup dengan ke Baqi, kuburan para sahabat. Kita mengucapkan salam dan menyebutkan tentang keutamaannya insyaallah, baru kemudian kita kembali. Nanti ini akan kita lakukan. Maka ini sudah mewakili insyaallah salam kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Ibu juga boleh mengucapkan salam setiap kali masuk ke dalam masjid, ya. Jadi kalau kita berada di belakang pun, kita bisa niat untuk menziarahi kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ucapkan salam. Apalagi memang doa masuk ke dalam masjid, kalau sudah tahu alhamdulillah. Kalau belum tahu, kita selalu memulai dengan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, gitu kan. Jadi selalu baca bismillah, kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW, baru membaca doanya. Kalau ringkasnya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Tapi kalau mau yang panjang, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanul qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jadi ini diantara doa yang kita baca, dan juga kita dibolehkan untuk mengucapkan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan lebih jauh daripada itu, kita boleh mengucapkan salam kepada Nabi SAW dimanapun kita berada, selama bukan di tempat yang dilarang. Tempat dilarang maksudnya adalah WC, maaf, ya. Tidak boleh orang berzikir di situ. Tapi selain daripada ini, kita boleh mengucapkan salawat kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, sesungguhnya hari Jumat adalah hari yang paling mulia di antara hari-hari kalian, perbanyaklah salawat kepadaku, karena salawat kalian akan dihantarkan kepadaku. Maka beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Salawat itu dibawakan kepada anda, dilaporkan kepada anda, disampaikan, oh umatmu fulan mengucapkan salam kepada anda misalnya. Sementara anda sudah menjadi tanah. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad kami. Jadi para nabi-nabi jasadnya tidak hancur, ya, utuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi saksi bahasan kita dimanapun kita baca salawat akan sampai kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah ibadah yang sangat mulia tentunya.